Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tentu ingin segala amal ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, haji kita, dan amal-amalan kebajikan kita lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa penyebabnya amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setidaknya ada 4 sebab amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada yang harus kita hati-hati dan kita waspadai, yaitu yang pertama, perbuatan syirik, mensekutukan Allah. Inilah sebagai penghalang tidak diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik dan sebagus apapun amal ibadah kita, jika kita syirik mensekutukan Allah, maka Allah tidak akan menerima amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Syirik adalah perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempatnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka, kekal di dalamnya. Orang yang syirik tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar, dan pahala amalannya terhapus sehingga sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, yang artinya, kiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Dan orang yang syirik akan mendapatkan azab neraka yang kekal. Ditolak amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalannya hanya punya nilai di dunia saja. Itulah bahayanya bagi orang-orang yang mengerjakan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendatangi dukun atau peramal sangat diharamkan, walaupun dikatakan sebagai orang pintar, orang tua, orang pandai, atau orang sakti sekalipun. Jika kita meminta-minta kepada seorang tersebut, maka Allah dan Rasul-Nya mengancam kepada seseorang yang percaya kepada dukun atau sejenisnya dengan ancaman kekufuran dan gugurnya pahala sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa mendatangi peramal atau dukun dan mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, berbuat riya, yaitu berbuat sesuatu ibadah yang tujuannya agar dapat pujian dari orang lain. Beramal dan beribadah bukan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan perbuatan seperti ini hanya dapat balasannya di dunia saja, maka sia-sialah amalannya, karena syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ria termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ria lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Dan yang keempat, durhaka terhadap orang tua, mengungkit sedekah dan mendustakan takdir. Ancaman terhadap perbuatan ini adalah gugurnya pahala amalan yang mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak menerima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang mengungkit sedekah pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Hadis riwayat Tabrani. Dan bagi orang yang mengungkit-ungkit sedekah pemberiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi pedoman kepada kita agar selalu menjauhi perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.